Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Pada pagi hari ini, Bu Septi akan menjelaskan tentang PLBJ, tentang Klenteng Ancol. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya sayang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Klenteng Ancol. Nilai yang akan diterapkan pada pembelajaran ini yaitu gemar membaca ya. Kalau cerita itu kalian harus suka terhadap baca, bersahabat atau komunikatif dan menghargai prestasi. Cerita Klenteng Ancol. Nah, setiap akan bacakan ceritanya, kalian simak baik-baik untuk menjawab pertanyaan setelah ini. Dahulu kala itu ada sebuah kapal besar. Kapal besar itu berlayar dari negeri Cina menuju pelabuhan Sunda. Kapal itu milik Sampo Toalang ya. Kapalnya itu Sampo Toalang. Sampo Toalang memiliki awak kapal. Salah satunya itu ada apa? Ada siapa? Ada juru masaknya. Juru masaknya itu namanya Ming. Ya. Nah, ini juru masaknya. Kapal itu sudah berbulan-bulan berlayar. Suatu hari, kapal itu diterjang ombak yang sangat besar ketika dia berlayar. Di depan kapal muncul seekor naga besar. Tahu kan naga? Naga itu yang membuat ombak besar sehingga kapal terombang-ambing ya. Jadi karena gerakan naga tersebut, kapalnya terombang-ambing. Naga itu hendak menghancurkan kapal Sampo Toalang. Sampo Toalang segera melawannya dengan pedangnya. Pertarungan Sampo Toalang pun dengan naga terjadi. Sampo Toalang bertarung dengan gagah berani hingga akhirnya naga itu dapat dikalahkan oleh Sampo Toalang. Lalu kapalnya pun dapat melakukan atau melanjutkan perjalanan. Kapal pun mulai mendekati daerah Sunda Kelapa. Ternyata mereka tidak dapat berlabuh. Kenapa nggak dapat berlabuh? Karena Sunda Kelapa itu sedang banjir. Akhirnya dengan terpaksa mereka berlabuh ke tempat lain. Mereka berlabuh di mana? Di pantai Ancol. Sampo Toalang memerintahkan anak buahnya agar turun ke darat. Kenapa? Ming, si juru masak, diperintahkan pergi ke pasar. Kenapa? Karena persediaan makanan itu sudah hampir habis ya. Jadi Ming yang turun ke darat. Ming pergi sendirian. Ya, ini dia lagi belanja ke pasar. Dia pergi sendirian. Nah, di pasar dia melihat seorang gadis. Gadis itu sangat cantik jelita ya. Nah, lalu si Ming itu ngajak gadisnya untuk berkenalan. Nama gadisnya siapa? Nama gadisnya adalah Sitiwati. Ming itu sangat suka sama Sitiwati karena perilakunya yang baik. Setelah kejadian itu, Ming mengambil keputusan untuk tidak ikut
berlayar lagi dan ingin menetap di Ancol. Akhirnya, Ming dan Wati menikah dan hidup bersama. Ming memiliki sifat yang baik. Ming itu ramah kepada penduduk Ancol. Penduduk Ancol dikasih ilmu masak sama si Ming karena si Ming ini adalah juru masak di kapal Sampotualang tadi. Ilmu masak dari Ming itu sangat berguna bagi penduduk Ancol. Penduduk Ancol pun berterima kasih kepada Ming. Suatu hari, Ming dan istrinya Sitiwati itu sakit. Dia telah berobat kemana-mana. Akhirnya, Ming dan Sitiwati meninggal dunia. Ming dimakamkan secara berdampingan. Ming dan istrinya bersampingan. Untuk mengenang kebaikan Ming dan istrinya, penduduk Ancol membangun sebuah kelenteng. Kelenteng itu diberi nama Kelenteng Ancol. Nah, di dalam cerita ini terdapat nilai luhur. Apa saja nilai luhurnya? Yang pertama, dalam menghadapi sesuatu tidak boleh putus asa. Harus tabah dalam menghadapi cobaan. Berusaha keras untuk mencapai tujuan. Bersikap ramah dan sopan kepada orang lain. Ya, menghargai adat dan kebudayaan daerah. Menolong sesama dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Harus memiliki tanggung jawab, selalu menghargai waktu yang ada, selalu berbagi dengan orang lain ya. Lalu yang terakhir adalah hidup rukun dengan lingkungan sekitar ya. Alhamdulillah telah selesai cerita dari Sampo Toalang atau Kelenteng Ancol. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Bu Septi akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.